Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang selalu dicurahkan kepada kita sekalian, baik nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih digerakkan hati kita untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah dan nanti insyaallah dilanjutkan dengan sholat tarawih. Salawat dan salam marilah kita selalu saya lanjutkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita nanti akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada malam hari ini judulnya cukup panjang, yaitu menjaga kualitas puasa dengan membangun kesadaran sosial dan kemanusiaan. Panjang judulnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, puasa adalah ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah 123 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak Ibu jamaah sekalian, puasa ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala mendidik kita, ya, membimbing kita atau menuntun kita untuk bagaimana supaya kita memiliki kepekaan sosial, ya, memiliki solidaritas sosial dan kemanusiaan. Sama dengan zakat. Zakat juga salah satu rukun Islam yang diperintahkan Allah juga, yang tujuannya sama, ya. Cuma zakat itu adalah perintah yang diberikan kepada orang-orang yang mampu, ya. Kalau beda, kalau puasa kan nggak harus mampu tidak mampu tetap yang wajiban. Tapi kalau zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu, ya, untuk isikan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, ya, itu. Nah, bedanya di situ. Kalau puasa bisa dilakukan siapa saja, tapi kalau zakat hanya untuk orang yang mampu. Jadi baik puasa maupun zakat ini adalah cara Allah untuk mendidik kita selaku orang-orang yang beriman, ya, orang Islam, supaya kita memiliki kepedulian, kepekaan, ya, terhadap orang-orang yang kurang mampu. Di dalam melaksanakan puasa, tentunya kita akan merasakan, ya, apa yang namanya lapar dan haus, ya, yang mungkin ini hanya kita rasakan pada
Ramadan saja, ya. Artinya di luar bulan Ramadan itu tidak merasakan itu. Nah, sementara buat orang-orang yang tidak mampu, ya, khususnya para kaum duafa, ini mungkin hampir setiap hari mereka merasakan itu. Nah, inilah ketika waktunya bahwa dalam rangka meningkatkan kepekaan kepada sama manusia, kita diminta Allah untuk berpuasa. Tentunya dengan kualitas puasa yang baik, ya, puasa yang sesuai dengan syariah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tentunya akan menghadirkan, ya, akan menghadirkan rasa kepekaan dan kepedulian kepada sesama. Insya Allah kalau kita menjalankan puasa yang sebaik-baiknya, maka akan tumbuh perasaan seperti itu, ya. Insya Allah gitu. Bapak Ibu sekalian, dalam pandangan Islam, kesuksesan orang itu bukan dilihat dari berapa besar harta yang bisa dikumpulkan, ya, atau berapa banyak harta yang dimiliki. Juga bukan dilihat dari tingginya jabatan atau kedudukan seseorang, dan juga bukan dilihat dari seberapa banyak ibadah-ibadah yang telah dilakukan, ya. Jadi dalam pandangan Islam, orang dikatakan berhasil apabila ia mempunyai manfaat untuk orang lain, ya. Artinya dia mempunyai bisa memberikan sesuatu, ya, kepada orang-orang yang di sekitarnya. Jadi hidupnya ada manfaat, ya. Mungkin dengan cara banyak menolong orang, ya, banyak bersedekah, ya, banyak di sana sini. Nah, itulah kadang-kadang itu seperti itu. Jadi yang menentukan adalah seberapa besar manfaat yang dia bagi orang lain. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada beberapa hal yang terkait dengan hubungan antara puasa dengan kesadaran sosial dan kemanusiaan. Adalah yang pertama, bahwa puasa itu menumbuhkan empati. Menahan lapar dan dahaga saat berpuasa membuat pelakunya memahami penderitaan fakir miskin yang kelaparan, yang memicu keadaan sosial yang mendalam. Kemudian puasa juga meningkatkan solidaritas kemanusiaan. Puasa mengajarkan kasih sayang dan kepedulian, mempertegas hubungan manusia, serta memotivasi tindakan filantropi, ya. Tindakan filantropi itu maksudnya tindakan sukarela, ya, seperti memberi, seperti zakat, infak, dan sedekah. Kemudian puasa mempererat ikatan sosial. Aktivitas kolektif selama Ramadan seperti berbagi makan saat berbuka puasa, salat berjamaah, dan melakukan gotong royong, ya, itu mempererat persaudaraan dan solidaritas sosial. Selanjutnya, puasa adalah restorasi moral dan kemanusiaan. Puasa mendisiplinkan diri dari nafsu, mengembalikan manusia pada hakikatnya, dan melawan sikap individualistis materialistis. Kemudian yang terakhir, puasa merupakan pendidikan jiwa sosial. Puasa adalah latihan kepedulian yang hasilnya nanti diharapkan berlanjut pasca Ramadan, yaitu ciptaan tata masyarakat yang saling mengasihi. Itulah sasaran inti dari puasa, bahwa setelah pasca puasa nanti kita akan memiliki kepedulian yang tinggi, ya. Setelah kita digembleng selama 1 bulan, nah, tentunya ini akan membekas di hari-hari di luar bulan Ramadan. Itulah beberapa hal yang terkait dengan hubungan antara puasa dengan kesehatan sosial dan masyarakat. Semoga kita termasuk orang-orang yang berpuasa dan juga bisa memiliki jiwa kesadaran sosial yang tinggi. Bapak
Ibu sekalian, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, di mana pada suatu hari Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah amalia yang paling mulia?" Kemudian Rasulullah menjawab, amalan yang paling mulia adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, amalan yang paling mulia itu menurut Rasulullah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya, untuk itu mumpung kita masuk di bulan Ramadan ini ya, mari kita sedekah sebanyak-banyaknya. Ya, karena bersedekah di bulan ini memiliki kemuliaan, juga memiliki ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ya, oleh karena itu manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk bersedekah sebanyak-banyaknya. Sedekah itu nggak perlu nunggu kaya Pak ya. Sedekah itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita punya kemampuan segini, ya sedekahnya segini. Ya, kemampuan segini sedekah segini. Ya, jangan nunggu kaya dulu baru sedekah. Ya, nanti keburu tua keburu lewat nanti ya. Banyaklah bersedekah. Ya, semampunya. Ya, Allah tidak meminta kita sedekah itu harus sekian-sekian nggak boleh. Yang penting ikhlas dengan sedekah, padanya sesuai dengan kemampuan. Ya. Kemudian di Baitul Rahim sendiri ya, saya menilai animo atau masyarakat jamaah kita itu sudah, alhamdulillah sudah cukup baik ya. Itu ada kotak infak untuk anak yatim dan fakir miskin ya. Itu alhamdulillah dalam sebulan itu rata-rata di atas 10 juta ya. Alhamdulillah, ini luar biasa ya. Yang belum tentu ada di masjid-masjid lain. Kemudian dari dari kartu kuning dan hijau sekarang warnanya ya pasti hijau ya. Ya, alhamdulillah sebulan 5 juta. Artinya yang dulu tidak ada ya, di sebelum-sebelumnya tidak ada, sekarang ini dalam sebulan khusus jamaah Masjid Baitul Rahim itu bisa mengumpulkan dana sampai belasan juta. Ya, itu artinya kesadaran kita selaku umat Islam sudah cukup lumayan ya. Itu yang kita banggakan. Bapak Ibu teman sekalian, terakhir ya, ada satu riwayat dalam Al-Quran ya, di mana ada seorang yang sudah wafat, sudah meninggal ya. Kemudian dia minta kepada Allah untuk dihidupkan lagi ya. Jadi orang yang sudah mati minta kepada Allah untuk dihidupkan lagi. Untuk apa? Ternyata bukan untuk salat, bukan untuk berzikir, bukan untuk puasa dan ibadah-ibadah lainnya ya. Jadi orang ini minta dihidupkan lagi kepada Allah untuk diberi kesempatan hidup. Ternyata hanya minta untuk bersedekah ya. Jadi ternyata hanya minta untuk supaya dia bisa bersedekah ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, sedekah ini mempunyai dampak yang luar biasa ya buat kita nanti dalam menjalani alam barzakh nanti dalam akhirat. Sedekah ternyata punya dampak yang luar biasa, sampai orang yang sudah meninggal minta dihidupkan lagi hanya untuk bersedekah ya, bukan untuk yang lain, hanya untuk bersedekah ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, ya 8:30 ya. Sekali lagi mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk sebanyak-banyaknya kita bersedekah dan sedekah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum